kekuatanmu akan lenyap, tapi juga akan jatuh ke neraka abadi, menderita selamanya. Dokter, yang besar dan yang kecil mungkin tidak bisa diselamatkan. Sang ibu telah mengalami gagal jantung yang parah. Ketiga anak perempuan Anda juga mengalami hemolisis. Chen Yun, Istri. Ye Chen-yung mati saat melahirkan. Itu adalah nasib istrimu. Dilahirkan lalu meninggal. Itu adalah nasib anakmu. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, artinya melawan takdir. Melawan kehendak langit. Sebagai guru besar dari sekte Taijin, kamu pasti tahu, ini akan mendatangkan hukuman langit yang berat. Chen Yun, janji padaku, hidup baik-baik bersama anak-anak. Istri. Tiga suci jadi energi. Usir bencana. Lindungi anak. Hidup penuh berkah. Pemimpin, kau melawan hukuman. Bisa menyebabkan bencana besar, bahaya tanpa pemulihan. Akibat bencana besar tanpa pemulihan akan lenyap. Asal bisa melindungi anakku. Walau dihukum, tiada peduli. Jika alam tak adil, akan kulawan alam. Pemimpin, Telah kugunakan tiga suci jadi energi. Jadi tiga menara penahan iblis. Untuk menelan nasib buruk putri-putriku dengan kuat. Asal hubungan darah ayah anak tetap. Menara penahan iblis tak hancur. Mereka akan baik sepanjang hidup. Zishu. Cepat kembali ke asrama untuk meditasi. Pastikan nasib putriku sempurna. aku pasti bantu pemimpin. Melindungi sepenuh hati nasib baik tiga orang. Anak-anakku, kalian akan diadopsi oleh orang yang beruntung berdasarkan dia mengubah nasib untuk kalian. Menikmati seumur hidup, kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Dan ayah juga harus menghadapi hukuman nasib. Ye Chen-yung, waktu 20 tahun sudah tiba. Akhirnya aku bisa pergi berkumpul lagi dengan anak-anak. Berkumpul lagi dengan anak-anak. Ye Chen-yung, kau melawan takdir. Menentang hukum alam. Seharusnya dihukum ke neraka 18 lapis. Mengalami penderitaan tiada akhir. Namun, langit punya kebajikan penolong. Mengenang ketulusanmu mencintai anak perempuan. Mengenang ketulusanmu mencintai anak perempuan. Dihukum 20 tahun. Lumpuh total. Setelah 20 tahun, dosa-dosamu terbayar. Bisa berkumpul dengan anak perempuan. Apakah kau rela? Langit ini masih ada. Sedikit hati nurani. Orang lumpuh itu kumat lagi. Orang lumpuh itu kumat lagi. Pergi. Orang lumpuh tua. 3 hari lalu sudah kubilang, rumah ini feng shui terbaik di desa. Aku mau jadikan kamar pengantin. Sudah 3 hari. Kenapa kamu belum pergi? Apakah mau bawa menara segel iblis? Atau peruntungan putrimu lagi? Hari ini aku akan hancurkan barang-barang jelek ini. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menipu lagi. Jangan berhenti
Ayah. Ini bukan pemimpin sekte Taiking. Dan Saint Maiden. Ye Ling Xi. Presiden Shangxi Group. Ye Luanyan. Ratu musik pop. Ye Qinggu. Apa kebaikan yang telah kulakukan di desa jelek ini? Bisa bertemu 3 wanita cantik ini. Bos, mereka bertiga memanggil si lumpuh tua ini ayah. Nona Ye, ini semua salah paham. Pergi. Ayo pergi. Kakak kedua. Sepertinya memang dia. Ayah. Kami adalah putri-putrimu. Putri, kamu Yan Er ya? Ling ya? Selama ini, ayah sangat merindukan kalian. Baiklah. Kita masuk bicara. Ayo. Anak-anak, Tak disangka. Kamu bisa lumpuh. Ini juga balasan yang pantas. Putri, Jangan panggil kami putri. Aku jijik. Bawa ke sini. Tadi di luar pintu. Biarin kamu jaga muka. Sekarang, tanda tangani ini Mulai sekarang kita bertiga denganmu. Tidak ada hubungan lagi. Yan Er, maksudmu apa ini? apa maksudnya? Kenapa? Lumpuh 20 tahun. Otak juga lumpuh. Dulu kamu lakukan semua hal keji itu, kamu lupa. Lupa? Tak masalah. Aku bantu kamu ingat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal saat melahirkan. Kau hanya melihatnya meninggal saat melahirkan. Dan tidak peduli. Kau mengambil kami 3 bersaudara dari rumah sakit dan membuang kami. Kau seperti bajingan. Pantas disebut ayah. Jika kami tidak beruntung, diadopsi. Kami mungkin tidak hidup melewati hari kelahiran kami. Setiap kali terpikir, masih punya hubungan ayah anak. Secara nama dengan orang sepertimu, aku merasa muak. Kebetulan selama setahun ini, kultivasiku mencapai tahap Yuanying. Dengan lambat, memutus hubungan cinta. Pasti bisa membantu kultivasiku. Benar, mengakui ayah angkat yang memberiku sumber daya dan dukungan ke posisi tinggi. Sebagai ayah kandung, juga membantu posisiku di dunia musik. Ada 1 juta di kartu ini. Tanda tangani. Ini milikmu. Sepertimu yang lumpuh. Hanya bergantung pada bantuan. Takutnya 1000 tahun pun tak bisa dapatkan sebanyak ini. Si tidak, Kamu lumpuh. Kamu tak bisa tanda tangan. Kamu tidak tanda tangan. Aku yang tanda tangan. si tidak. Berhenti. Berhenti. Tunggu. Ayah. Ku dengar. Hari ini kalian ingin memutus hubungan dengan ayah kandung kalian. Aku datang untuk mencegah memutus hubungan dengan orang seperti ini. Hanya tanda tangan. Itu terlalu sembrono. Harus memotong jarinya. Tekan cap tangan berdarah. Baru bukti nyata putus hubungan selamanya. Dengan ini, bukti cap tangan berdarah. Aku bisa menyatakan dia bukan anak biologisku. Grup Sejiang yang idiot ini susah payah bangun, bisa jadi milik saya semua. Paman benar. Hanya memotong cap jari. Bisa benar-benar memutuskan ikatan darah ayah dan anak kami. Bantu aku berlatih. Ayah benar. Orang brengsek seperti ini Cuma lumpuh tak cukup. harus buat dia menderita. Tidak menurut kata Nona. Pergi. Urusan aku dan anakku. Tak perlu kau orang luar ganggu. Yana, dengar aku. Stempel darah ini. Jangan tekan. Dosa siap akan mati. Apa maksudmu? Nasib kalian saudari. Lahir dan mati. Aku dengan tubuhku. Melawan takdir. Mencuri dari kalian. Nasib buruk semua hidup. Dengan hubungan darah orang tua. Aku jaga bagi kalian. Kalau tidak, kalian sudah mati. Maksudmu? Kau ayah yang baik. Jika kita putus hubungan darah, kita akan mati. Benar. Asal hubungan
Orang tua tetap, kita nggak akan mati. Kalian nggak akan ditelan nasib buruk, juga nggak akan mati tragis. Omong kosong. Seperti kamu yang hanya menonton. Istrimu sendiri mati. Apa yang kamu bilang? Mengendalikan nasib. Mengubah takdir. Kamu sendiri nggak merasa konyol? Aku tidak. Kamu tahu, ketika aku dulu menemukan Yan Er, hampir mati. Itu nasib yang kamu berikan. Aku melihat seluruh tubuhmu. Tidak ada fondasi spiritual. Tidak mungkin. Mengubah takdir. Meski kamu bisa mengubah takdir. Kenapa kamu nggak ubah tubuh lumpuhmu? Kenapa bicara dengan sampah seperti ini? Hubungan darah ini, aku Yeluannya. Memutusnya, Tidak. Butakah kalian? Membiarkan Nona turun tangan? Yan Er, hubungan darah ini tidak boleh putus. Kalau tidak, kalian benar-benar akan mati. Tidak menyangka lumpuh 20 tahun. Aku ternyata lemah. tangannya bergerak. Cepat buat dia tanda tangan. Aku Yelingsi. Aku Ye Qingwu. Berakhir. Tidak boleh. Lepaskan. Tidak. Tidak. Jangan. Kenapa ada petir? Mungkinkah yang dia bilang benar? Musim panas memang banyak hujan. Apa yang perlu dikejutkan? Sekarang semuanya sudah selesai. Pindahkan 3 menara penyegel iblis di depan pintu. Persiapan pertemuan penggusuran. Kalian mau ngapain? Ngapain? Tentu saja ingin membongkar desa rusak ini. Jadikan pusat komersial. Biar usaha grup Shengxi saya lebih maju. Pertemuan penggusuran akan diadakan siang ini. Di rumah leluhur Ye, yang baru saya bangun. Saat itu, saya akan menghancurkan 3 menara segel iblis ini. Untuk memberi Sentuhan seremonial. Jangan hancurkan. Yan Er, menara segel iblis itu digunakan untuk menahan nasib buruk seumur hidup kalian. Hubungan darah putus. Biarlah. Masih ada kesempatan. Jika menara segel iblis itu dihancurkan, nasib buruk kalian akan sepenuhnya dihancurkan. Kalian akan mati di jalan. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Hal-hal tentangku, kamu tidak berhak campuri. Yan Er, saya tidak boleh cari mati. Yan Er, Ling Er, 我Aku harus memohon kepada langit untuk memperjuangkan anak perempuanku peluang bertahan hidup. Tempat ini penuh energi spiritual. Cocok untuk berkomunikasi dengan langit. Ye Chen-yung, demi beberapa manusia biasa, melawan kehendak langit. Menyinggung langit. Apakah sekarang menyesal? Aku butuh cara untuk memperbaiki nasib anak perempuanku. Selama 20 tahun ini, kemampuanmu telah meningkat pesat. Lebih dari beberapa kali lipat. Perlu memperbaiki nasib. Mengapa harus memohon padaku? Kamu membuatku lumpuh 20 tahun. Bagaimana mungkin tidak tahu? Aku butuh waktu untuk memulihkan kekuatan. Aku butuh melakukan sesuatu untuk putriku sebelum memulihkan kekuatan. Membalikkan nasib memang melawan hukum alam. Sekarang masih ingin memperbaikinya. Itu harus dibayar. Asalkan bisa menyelamatkan putriku, berapapun biayanya, akan kuterima. Ayo, Hukuman dari hukum alam. Siap menanggungnya?
Mengapa engkau tidak menggunakan tenaga untuk melawan sebagai pemimpin sekte? Apakah kamu tidak tahu, terbakar oleh samaya 3 api, 3 jiwa dan 7 roh, akan menghadapi bahaya lenyapnya jiwa? Jika aku bisa mengorbankan segalanya untuk melindungi putriku hidup bahagia, maka aku bersedia lenyap sepenuhnya. Betapa cinta kepada putrinya. Ye Chen-yung, betapa takdir belum berakhir. Pemimpin sekte, kau demi putrimu melakukan sebegitu. Namun mereka tetap merendahkanmu, menghinamu, apa itu sepadan? Maka biarlah mereka merendahkanku, maka biarlah mereka menghinaku. Apakah aku harus membiarkan melihat putriku mati begitu saja? Kasihmu pada putrimu menggerakkan surga. Namun surga hanya menyelamatkan yang menyelamatkan diri. Bisakah keberuntungan diperbaiki? Bisakah hidup dipertahankan? Kuncinya tetap pada putrimu sendiri. Ingin bertahan hidup atau tidak? Selama 3 putrimu menghadap 3 hio ini, bersujud 3 kali dan 9 kali, keberuntungan akan diperbaiki. Ingatlah, jika hio hancur, bencana langit datang lebih awal. Kesialan akan berbalik 100 kali. Itu adalah ki dari pemimpin sekte. Ternyata pemimpin sekte belum mati. Aku harus segera pergi untuk menemui pemimpin sekte. Tuan Jiang A bisa mendidik Luanyan. Jadi wanita muda berbakat. Benar-benar keberuntungan. Mana ada suara dan kecantikan Qingwu. Mempesona seluruh Daxia. Tuan Xia, pasti kamu menikmatinya. Hahaha. Cari Ayu. Kenapa kakak belum datang ya? Kakak bilang, pergi ke sekte untuk memanggil pemimpin. Jadi akan datang terlambat. Pemimpin sekte Taqing Xianmen. Dia sosok seperti dewa. Malam ini bisa melihat kehebatannya. Sejak kecil kakakku sudah diangkat oleh pemimpin sekte Taqing Xianmen sebagai anak angkat. Sekarang dia adalah murid kebanggaan pemimpin. Yang paling disegani. Harus terima kasih kebajingan itu. Dulu meninggalkan kita. Dan tidak membuat kita tumbuh di sisi dia yang tidak berguna. Jadi sekarang kita bisa mencapai puncak di bidang masing-masing. Sayangnya, masih punya hubungan darah. Kalau tidak, sungguh ingin menggali hatinya untuk melihat apakah benar-benar berwarna hitam. Luanyan, di hari besar ini, untuk apa mengungkit dia? Sekarang, bukankah semuanya baik-baik saja? Ya, ayah. Terima kasih atas bimbingan Anda seumur hidupku. Aku takkan bisa membalas Kebaikanmu. Antara kita, tak perlu basa-basi seperti itu. Ya. Hancurkan menara-menara ini. Sekarang kita mulai. Baik. Ibu, anakmu sudah sukses. Di alam sana, apakah kau sudah melihatnya? Mulai sekarang, aku Ye Luanyan, sukses besar dalam bisnis. Hentikan. Hentikan. Kenapa kau datang? Qingwu, inilah ayah sialmu. Lihat betapa tidak beruntungnya dia. Siapa yang mengikutinya? Seumur hidup, takkan bahagia. Sekarang tidak lagi. Rapat pembongkaran ini, bagi kami, sangat penting. Jika kau coba ganggu, biarin aja kau. Terima akibatnya. Berani kau cegah. Selamatkan anak. Ku bunuh kau. Ayah. Ayah. Kenapa aku ini? Selesai kasih dupa. Cari tempat. Diamlah. Jangan bikin onar. Yana. Cepat berikan 3 rupa. Sujud 9 kali. Cepat se. Apa maksudmu? Kau sengaja bikin aku malu ya? Si tidak. Kau dan Linger. Hancurkan hubungan darah. Kuhubungkan nasib kalian. Untunglah menara iblis masih ada. Masih ada harapan. Cepat se. Sujud 3 kali. Jika tidak, akan ada bencana. Gawat sekali. Kau manusia busuk. Bisakah? Jangan lagi ganggu kami berdua. Kau tahu tidak begini? Akan membuat kita kehilangan muka.
Sekarang membiarkan orang gila ini mengganggu. Sebenarnya bagus juga. Menurunkan reputasi Yeluanian. Mempermudahku nanti untuk menendangnya dari pimpinan grup. Ku bilang, bro, orang sepertimu yang meninggalkan istri dan anak bisa bawa keberuntungan apa? Semuanya tidak bisa percaya. Bagaimana kalau aku bantu buktikan? Jika benar ada balik keberuntungan, biar mengenai aku. Ya, Kenyun, apa yang kau lakukan kepada ayahku? Balik keberuntungan sudah mulai. Yang Large, cepat sujudlah. Iya, itu adalah balik keberuntungan. Bukan karena aku kerja, kelelahan jadi pusing. Yang Lalu, cepat lakukan 3 kali sujud dan 9 kali ketukan, agar terhindar dari balik buruk. Mati mendadak. Putri tidak berbakti. Membiarkan bajingan ini melukai Anda. Jangan khawatir. Sekarang juga, saya akan usir dia. Uang ini cukup jutaan banyaknya. Cukupkah membuatmu merasa Berpangku orang terkaya. di Changcheng? Cukupkah? Jangan biarkan kamu di sini mulai keributan. Cukupkah membuatmu memikirkan putri kandungmu? Jangan buat dia malu. Patak mau ini. Pak hanya ingin anak-anaknya bisa hidup baik. Takdir seketika berlalu. Kalian cepat sujud atau semua akan mati. Ya, Kenyun. Orang ini gila. Jika dia adalah ayah kandungnya, jangan-jangan dia juga gila. Ya, Kenyun. Kau tinggalkan istri dan anak. Lahir tapi tak dirawat. Aku tahan. Kau minta harga langit. Seperti mulut singa terbuka lebar. Aku juga tahan. Tapi sekarang, kenapa kau buatku kehilangan muka? Kenapa kau mau sakiti ayah yang membesarku sejak kecil? Ayah melakukannya untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Kau jelas bukan ayahku. Apa hakmu? Untuk kebaikanku. Sekarang, bawa dupa jalanmu. Pergi dari sini. Qian Yong, tolong janjikan padaku. Bahwa anak-anak hiduplah dengan baik. Anak. Istri. 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 Yana, ayah bersujud padamu. Memohon, percayalah sekali ini saja. Sekarang dupa putus. Balasan nasib yang kau katakan mana? Mati tidak wajar yang kau katakan mana. Sekarang, segera pergi. Luan Yen, kenapa kamu tidak percaya kata-kata ayah kandungmu? Bagaimana jika kesialan ini berbalik, benar-benar datang? Hahaha. Tak disangka. 20 tahun lalu. Saya menentang takdir. 20 tahun lalu. Saya tertusuk 1000 panah. 20 tahun kemudian. Dengan tubuh lemah. Menahan api sejati samadhi. Kini malah berakhir begini. Sekarang tak ada yang... Mau mendengarmu bicara ini. Putri, percayalah pada ayah sekali ini. Okey? Percaya padamu? Percaya apa? Percaya kebohonganmu. Aktor hebat ya? Siapa tahu 20 tahun ini. Kamu pergi bersenang-senang. Siapa tahu kelumpuhanmu
Apakah bertujuan memancing simpati kami berpura-pura di sini? Tidak mau pergi? Bisa, ya. Maka aku akan hancurkan menara penjinak iblis ini. Mari lihat apa lagi yang kamu bisa lakukan. Kakak kedua, ada apa dengan wajahmu? Ada apa dengan wajahku? Tidak mau pergi? Bisa? Kalau begitu aku akan... Hancurkan menara penjaga iblis ini. Lihat apa yang kamu pakai. Kakak kedua, wajahmu. Kenapa dengan wajahku? Xiang Wu, wajahmu juga. Apa ini ulahmu? 3 kesucian menjadi energi. Menjaga... Yana. Aku pakai 3 kesucian menjadi energi. Untuk menahan serangan balik nasib. Kalian segera tinggalkan tempat ini. Semakin jauh semakin baik. Kalian... Jangan sampai tertipu olehnya. Grup Shengxi. Pemimpin bahan obat. Proyek perumahan bernilai ratusan miliar. Saham bernilai triliun. Berdiri kokoh. Tidak ada bencana langit. Jelas ini adalah tipu muslihat belaka. Cuma trik kecil. Membuatku malu. Kamu senang bukan? Pergi tidak? Jika tidak pergi, aku akan suruh orang mengusirmu. Pergi. Kakak kedua, wajahmu sudah sembuh. Saya juga sudah. Kenapa dia lakukan ini? Gerakan aneh. Yang di wajah kita ini, benda aneh ini juga hilang. Apa mungkin yang dia bilang itu benar? Yana. Cepat pergi. Ayah akan berjuang mati-matian. Menjaga keselamatan kalian. Tidak benar. Kalian harus jangan tertipu olehnya. Ditipu oleh dia. Jika demikian kenapa katanya hilang ya hilang? Barusan saya bilang, jelas cuma tipuan. Siapapun bisa. Kalau memang itu bencana langit, maka pasti datang dengan dahsyat. Barusan menutupi tubuh kalian. Benda aneh. Kalian merasa sakit tidak? Tidak. Itu kan benar. Jelas saja kalian barusan dengannya. Memutuskan hubungan ayah anak. Dia dendam. Jadi buat trik ini, bikin kalian di depan orang. Memalukan. Yang lebih penting adalah mengganggu kamu. Yang sangat penting, rapat relokasi. Kalau bencana langit, keberuntungan berbalik. Begitu mudahnya, maka aku berharap datang beberapa kali. Luan Yan, kamu sebagai presidir wanita nomor 1 Jiangcheng. Apa mungkin tidak bisa mengenali sedikit trik ini? Tidak ada otak ya. Pada akhirnya saya yang licik. Ini cuma urusan beberapa kalimat. Bisa menjaga rapat pembongkaran, tak dirusak. Juga bisa merusak reputasi Luan Yan. Di dalam grup, mengeluarkannya bukan tak mungkin. Maaf. Baru saja aku marah. Sementara bingung, bikin malu kalian. Sekarang trik kotormu sudah terungkap. Kamu tidak tahu harus apa. Cepat pergi. Yana. Kamu tidak percaya aku? Luan Yan sudah bilang, menyuruhmu pergi. Kamu belum pergi? Ayah. Ye Qianyun, sejak kecil kamu tinggalkan aku. Sekarang lagi-lagi. Menyakiti ayah yang membesarkanku sejak kecil. Kamu tak punya hati nurani? Yana. Kesalahpahamanmu tentangku. Akan kujelaskan perlahan-lahan. Jangan ganggu aku sekarang. Melawan tribulasi surgawi untukmu. Selamatkan nyawamu. 3 kesucian menjadi energi. Apa itu tribulasi surgawi? Kau tidak ingin melawan tribulasi kan? Sekarang aku musnahkan kau. Bukankah aku baik-baik saja? Kelompok Shengxi, proyek gedung obat di bursa saham. Bukankah tetap baik-baik saja? Luan Yan, hancurkan menara-menara busuk ini sekarang. Pukul wajahnya untukku. Yana. Tidak. Yana. Tidak. Aku juga ikut. Lihat bagaimana orang ini masih berpura-pura. Jangan. Jangan. Baik. Akhirnya memukul wajah orang ini. Tribulasi surgawi apa? Balasan apa? Arahkan semua padaku. Ayo kita semua saksikan bersama. Ayah. Ayah. Ayah.
Aku sudah berbuat baik padamu. Kenapa kamu masih ingin membunuh ayahku? Kamu iri ya lihat aku baik. Asal ada hubungannya denganku. Kamu ingin menghancurkannya. Nasib buruk membalas. Hidup dan mati punah. Ujian surga menyerang. Semua ini terjadi di hadapanmu. Kenapa kamu masih bilang, aku menyakitimu? Jadi maksudmu? Aku sendiri yang membunuh ayahku. Kalau kamu tidak pergi, kamu juga akan mati. Sungguh bodoh aku. Kenapa aku bicara pakai logika denganmu? Orang datang, Mau apa kamu? tentu saja balas dendam. Yana, aku tahu antara kita ada banyak salah paham, sulit komunikasi baik. Tapi jangan bertindak nekat lagi. Kalau terus nekat, tak ada yang bisa membantumu menahan ujian surga lagi. Nekat. Selama grup Shengxi belum runtuh, aku tak percaya padamu. Omong soal nasib, hukuman dari langit. Ambil pisau. Mau apa kau? Dilahirkannya tanpa dirawat. Tebus jari terputus. Hari ini putus 2 jariku sendiri. Untuk bayar budi melahirkanmu, mulai sekarang kita putus hubungan. Gudang tuannya terbakar. Bangunan ambruk. Saham anjlok. Grup Shengxi tamat. Apa? Grup Shengxiku. Keamanan tertinggi di Provinsi Yun. Saham juga tanpa cacat. Apa yang dilakukan bawahan? Ini juga tiba-tiba begini. Kami semua tidak menyangka. Lihat cepat. Diva nasional Ye Qingwu digosipkan naik karena bapak angkat. Fans berbondong-bondong mundur. Jumlah pengikut di Weibo jadi 0. Apa yang kamu omongkan? Apa kamu bilang? Xingwu, investor dalam sekejap. Semua menarik modal. Kita tamat. Musibah pertama membawa kehancuran. Musibah kedua membawa kematian. Yan Erwu, 5 menit lagi, musibah kedua akan datang. Cepat pergi. Aku akan melindungi dari musibah ini. Sudah sampai tahap ini. Kenapa kamu masih di sini? Omong kosong. Kakak kedua. Aku merasa mungkin dia ada benarnya sedikit. Bagaimanapun itu yang baru dia katakan, semuanya jadi kenyataan. Tapi sekarang pertemuan pembongkaran sudah nangkring di trending topik nomor 1. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita bisa bertahan? Di Jiangcheng di masa depan, Biarkan Yan Er hidup. Segala sesuatu bisa dimulai lagi. Jangan biarkan dia menipu kalian. Ini adalah dalam sejarah sekte, master sekte termuda. Burung Qingqiu. Seperti dewa. Hari ini kita bisa melihat aura abadi dan berwibawanya. Sekte Taiking mengadakan acara. Orang tidak berkepentingan harap pergi. menghadap Ketua Murong. Karena kalian adalah saudari Lingxi. Tak perlu formalitas. Ketua, barusan Anda bilang. Dia menipu kita. Maksud Anda, apa malapetaka keberuntungan? Itu semua palsu. Tidak. Dia benar. Dia adalah anggota pengikut tahu kami. Apa? Tapi dia benar-benar bajingan. Dia tak mau mendengar ajaran. Secara diam-diam mempelajari ilmu. Jahat menyerap keberuntungan orang lain. Ibumu dulu. Diisap habis-habisan olehnya. Keberuntungannya sehingga meninggal saat melahirkan. Begitu rupanya. Kita saudari kena siap. Dia balas dendam jahat. Dia mempelajari ilmu jahat dan tergila-gila. Lumpuh selama 20 tahun. Sekarang lihat kalian semua. Berkembang baik. Tapi tak mengakuinya. Tentu dia mau merusak sengaja. Dan membuat kalian dikenang buruk selamanya. Selama dapat mengasut, supaya 3 bodoh ini tak percaya pada Ye Qianyun. Lalu mati di bawah bencana langit. Aku bisa menyerap energi pelindung 3 Qing mereka. Sepenuhnya menjadi milikku. Nanti aku akan melampaui pendiri sekte. Pemimpin Murong sudah bilang begitu. Mungkin itu benar. Tak kusangka dia sejahat ini. Murong Qingqiu. Semua sihirmu adalah ajaranku. Kau baru saja memfitnahku. Itu memberontak tahu. Kau masih mengoceh. Sekarang juga kubunuh. Penjahat ini, Untuk teman ibuku dalam kubur. Berhenti. apa maksudmu kakak? Kamu melindunginya? Dia sangat berdosa. Dia pantas mati. Namun, karena dia seorang kultivator. Alat biasa. Tidak bisa melawannya. Dia harus minta maaf pada ibu. Biarkan aku melakukannya. Ling ya, Yanel dan Wuer tidak percaya padaku. Kamu seorang cultivator. Kamu juga tidak percaya padaku. Karena aku kultivator. Aku tahu. Bahkan leluhur sekte. Tidak bisa menentang takdir. Apa yang membuatmu bisa melakukannya? Lebih baik kamu pikirkan. Bagaimana turun? Minta maaf pada ibu. Seni pengendalian pedang, kakak benar-benar anak emas sekte.
Bagaimana bisa? Ini adalah salah satu dari 3 pedang sakti dari sekte pedang Qixia. Ditambah seluruh kekuatan saya. Tetap tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya kekuatan saya sudah pulih. Linga Yaner Wuer, kalau kalian tidak percaya denganku, aku akan membuktikannya. Pedang yang aku tempa, bagaimana mungkin melukaiku? Apa maksudmu? Pedang ini adalah yang aku tempa pada acara pemilihan sekte dengan tangan sendiri. Hal ini, Sekte Master Murong seharusnya tahu paling jelas. Kau bilang kamu adalah pemimpin sekte. Karena dia adalah kepala sekte. Jadi apa yang dikatakan? Mungkinkah benar? Kata-kata bisa menipu. Namun tindakan tidak bisa. Sekarang bisa percaya padaku kan? Pergi dari sini. Hindari bencana langit kedua. Omong kosong. Hari ini elemen 5 adalah api. Api menaklukkan logam. Dan pedang Qixia berunsur logam. Kamu tentu tak bisa keluarkan kekuatan penuhnya. Dan kamu berani mengatakan, dirimu adalah sekte kepala sebelumnya. Menurutku, itulah yang disebut pengkhianatan. Ternyata begitu. Ya, Qianyun. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Murong Qingqiu, kamu memelintir fakta memfitnahku. Sudahlah, kamu berani menghasut, menghalangi aku menyelamatkan putriku. Aku tidak akan memaafkanmu. Masih bicara soal bencana langit. Hari ini aku akan bersihkan pintu sekte Taijing Shemen. Itulah kekuatan istimewa. Kekuatan spiritual ketua sekte. Ternyata sudah sampai sejauh ini. Ketua sekte Murong. Biarkan dia bernafas. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Untuk membalas dendam ibuku. Naga hijau mengusir iblis. Cepat pergi. Jangan jadi penghalang. Ketua sekte. Tidak mungkin. Tidak menyangka kau lumpuh selama bertahun-tahun. Masih punya kekuatan sehebat ini. Hal di bawah ini, kau pasti tidak bisa tahan. Bawa naik. Batu penyegel naga, kau bawa barang terlarang. Untuk apa? Hotel Joshua untuk mengirimmu ke neraka. Dalam batu penyegel naga, terkunci naga lilin. Adalah bencana pertama sejak masa bersasya. Kau tahu membuka itu, apa akibatnya? Satu-satunya akibat adalah kau akan mati. Barang terlarang satu-satunya di masa Syah. Bisakah kau tahan? Dengan kekuatan puncak dari aliran saya, ditambah dengan bantuan dari barang terlarang Dasyah. Anda Berani melawan guru dan menggerakkan barang terlarang, hari ini saya tak akan memaafkanmu. Tidak baik. Bencana kedua dari langit datang lebih awal. Tidak baik. Meskipun ketua aliran bebas kembali, namun kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Aku harus cepat pergi. Melindungi ketua aliran. Tampaknya kekuatanku belum sepenuhnya pulih. Yenil, Lucius. Bencana ketiga dari langit akan datang. Kalian cepat pergi. Jika bukan ketua Murong, datang hari ini. Aku mungkin tertipu olehmu. Sebelum kamu mati, aku akan menyuruh kakak memecahkan menara penjina iblis terakhir dan menghancurkan egomu. Yenir, Hanir, cepat pergi. Jika nasib baik ini adalah yang kamu berikan padaku, aku lebih baik tidak menerimanya. Bukankah kamu bilang petir akan menyerang kita? Biarkan saja. Ayo datanglah. Yaner Wuer. Pemimpin Murong, apa benar yang dia katakan? Kalau tidak, kenapa dia bilang petir? Dan petir langsung menyambar? tentu saja tidak benar. Perkataan menjadi nyata adalah trik biasa di dalam sekte. Dia akan segera mati dan masih berpikir untuk membawa dua putrinya mati bersamanya. Sungguh berhati jahat. Ling Xi, cepat hancurkan menara penyegelan iblis ketiga ini. Lalu bongkar di depannya. Pengkhianat bagi kalian berdua dan yang mencelakai ibumu, dan biarkan dia bertanggung jawab selamanya. Lingel. Alasan kalian. Nasib buruk seumur hidup. Belum benar-benar pecah. Ini satu-satunya yang tersisa. Menara iblis ini membelenggunya. Jika kalian bahkan menghancurkannya, akan celaka selamanya. Tanpa akhir. Tidak mau buang omong kosong. Lingel. Minggir. Baik. Kamu mau hancurkan menara iblis ini, ya? Bisa
Kamu mau hancurkan menara. Lalui dari mayat ayah. Lewat 20 tahun lalu, ibumu mengorbankan hidup. Aku mengorbankan kesehatan 20 tahun. Demi kalian saudara, bisa sehat melanjutkan hidup. Sekarang, jika kalian bahkan tidak ingin hidup, baik, kita ayah anak mati bersama. Kamu masih menipu. Kamu yang ingin mati. Hanya kamu sendiri yang mati. Mati saja. Hentikan. Kalian tahu siapa dia? Dari mana datangnya orang usil? Berani-beraninya mengganggu. Cinggu, jangan kurang ajar. Gadis suci sekte Yelingshi menemui Dewi Ziksu. Inilah sosok dalam sekte yang ada sejak ribuan tahun lalu. Kekuatannya jauh melampaui ketua sekte. Dewi hidup. Kenapa dia datang ke sini? Saya tahu sekarang. Apakah demi menghormati kakak mengirimkan doa untuk kita? Batang naga ini, siapa yang membukanya? Tidak tahu leluhur sekte. Pernah bersumpah, siapa yang berani membukanya mati? Dewi, maaf. Ayah kandung saya Ye Chanyun berdosa besar. Mempraktikkan sihir jahat, merampas keberuntungan ibu saya, menyebabkan dia meninggal saat melahirkan. Sekarang melihat kami saudara kembar, tidak mau mengakuinya. Jadi dia menyimpan dendam, ingin mencelakai kami, mati secara tragis. Pemimpin sekte tak tahan lagi, lalu melepaskan Julong untuk menundukkannya. Langkah pemimpin sekte untuk menghukum kejahatan, menegakkan keadilan, tidak melanggar sumpah leluhur. Oh, Dewi Ziksu memang pantas disebut dewa hidup. Tingkatannya berbeda. Kamu tunggu mati saja. Tamparan ini untuk ketidakberbaktiannya. Tamparan ini untuk pengkhianatan dan balasan dendam. Tamparan ini untuk tak berbudi kemanusiaan. Saya tidak terima. Saya hanya ingin membalaskan kematian tragis ibu saya. Apa salahnya? Tahukah kamu bapakmu adalah pemimpin sejati Tai Ching Xianmen? Pemimpin sebenarnya. Dia adalah pemimpin Tai Ching Xianmen. Lalu mengapa dia berlatih ilmu hitam? Membunuh ibu saya? Dia bahkan mencari kami bersaudara. Untuk balas dendam. Nasib kalian berdua, lahir mati. Ayah kalian, demi kalian, melawan kehendak langit, mengubah nasib kalian, agar tumbuh sehat. Tahukah kalian selama 20 tahun ini, dia menanggung hukuman dari langit seberapa pedih? Aku tidak percaya. Lebih dari 20 tahun ini. Apa yang kurasakan adalah kasih sayang ayah angkatku, rasa terima kasih atas asuhannya, dan perjuangan keras bisnisku, kerja keras dan jerih payah. Sekarang kamu berbicara tentang nasib tak berwujud. Apa itu bisa meniadakan semua usahaku? Yana, banyak bicara tidak berguna. Cepat pergi. Belum pergi. Harus mati di sini, baru puas. Ye Chen, demi menipu, 3 putrimu berani mencari orang menyamar sebagai Dewi Ziksu. Apakah kamu berpikir hidupmu terlalu panjang? Pemimpin, apa maksudmu? Dia palsu. Dia palsu. Bagaimana mungkin? 10 tahun lalu saat aku bertapa di Nanshan, pernah melihat Dewi Ziksu. Bagaimana mungkin? Itu hanya penyamaran. Hanya penampilan luar. Apakah itu bisa membuktikan apa? Lingxi, kau itu sebagai wanita suci sekte tidak akan tertipu oleh penampilan luar. Tahukah kamu menyamar jadi dewi? Kesalahan macam apa itu? Begini, sekarang dengan tanganmu, bunuh Ye Qian, pengkhianat ini, lalu berlutut minta maaf. Aku bisa memaafkanmu. Cari mati. Kenapa jadi begini? Untuk putri-putri Ye Qian, kau pertaruhkan keberuntungan. Tingkat kultivasimu malah mundur sejauh ini. Bahkan tidak bisa melawanku. Kalian semua lihat kan? Dewi terhormat. Dengan kultivasi ribuan tahun. Kenapa kekuatannya kalah dari Kumurong Qingqiu? Dia pasti palsu. Ye Chen, untuk menipu 3 putrimu, kau benar-benar susah payah. Oh, jadi begitu. Kau pikir begini akan membuat kami iba padamu. Ini hanya membuatmu makin menjijikkan.
Murong Qingqiu, kau berani terhadap Dewi. Bertindak sekeji ini. Kau memang pantas mati. Berhenti berpura-pura di sini. Sekarang aku akan hancurkan ini. Menara penjaga iblis terakhir. Menghancurkan wajah palsumu. Lengga. Jangan pukul. Kalau dipukul, kalian berdua akan mati. Bangkit. Orang tua cepat minggir. Aku sudah bilang, ingin hancurkan menara penjaga iblis. Harus melintasi mayatku. Untuk melewati, pikirkan dirimu. Juga pikirkan dua adikmu. Juga ibu kalian, pikirkanlah. Cukup bicara, mati saja. Lihat bagaimana kamu menghalang. Aku dan pemimpin menyerang bersama. Bahkan tidak bisa melawanmu. Bagaimana bisa? Kekuatan pemimpin sepenuhnya pulih. Pantas saja selama 1000 tahun. Hanya satu orang yang rela aku takluk. Bermasalah. Ling Er, cepat bawa Yaner dan Wu Er pergi. Semakin jauh semakin baik. Kenapa harus pergi? Sekarang menara ketiga penyegel iblis sudah hancur. Segala omonganmu tentang musibah dan keberuntungan telah terbukti bohong. Mari lihat bagaimana kau menipu kami lagi. Sekarang 3 menara penyegel iblis sudah hancur. Katamu tentang balasan malapetaka di mana? Musibah itu di mana? Kebohonganmu yang menjebak kami, saudari, sudah terbongkar. Apa lagi yang bisa kau katakan? Murong Qingqiu, aku ingin kau mati. Juga Pak. Murong ketua, dia berhati baik dan menahan diri. Kau pikir kekuatan apa yang kau miliki? Beraninya melawan ketua Murong. Ya Qianyun, dosa-dosamu benar-benar tak termaafkan. Begini, kau sujudlah. Menunduk 9 kali dan minta maaf padaku. Sebagai pimpinan, mungkin aku bisa memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku akan membawamu ke penjara sekte. Memastikan kau menderita. Siksaan setiap hari. Ibu, rohmu di surga. Melihatkah pembelot ini sudah dihukum? Sekarang kebohonganmu sudah terungkap. Cepat mengaku. Lihatlah, batu kunci naga itu benarkah bergerak? Nasib buruknya sangat kuat. Membuatku sukses berubah bentuk. Nasib buruknya sangat kuat. Membuatku sukses berubah bentuk. Kakak, apa ini monster? Aku pun tidak tahu. Ini adalah Zulong yang berhasil berubah bentuk pembunuh terhebat. Bencana terbesar di dunia. Bisa-bisanya lewat menara penjara iblis, nasib buruk dilepaskan setelah hancur. Berhasil berubah bentuk kekuatannya. Sepertinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lihatlah kalian. Iblis mengubah bentuk itu wajar. Kau penipu. Jangan lagi membela si pecundang ini. Sekarang aku akan menangkap makhluk ini. Lihat kau masih bisa buat panik orang lain. Kau yang bebaskan aku. Lalu kenapa aku yang bebas kamu juga bisa menangkapmu lagi? Apa Bagaimana mungkin dengan kekuatan pemimpin tidak bisa melukainya? Cukup tangguh. Aku mau itu. Pemimpin. Barusan dikendalikan dengan mudah oleh pemimpin Murong. Makhluk itu dengan sekali serang bisa membunuhnya. Benar-benar energi yang menggetarkan. Sekarang giliran kalian bertiga. Apa yang kau lakukan? Tentu saja ingin menyerap habis kalian, mengambil aura kalian yang ada dalam tubuh. Kami juga bukan praktisi kultivasi. Tak ada aura dalam tubuh kami. Bisa lepaskan kami? Lepaskan kalian? Kalian bertiga memiliki energi Taiking yang kuat. Ini adalah hal langka, sumber kekuatan untuk meningkatkan kultivasi. Mana mungkin aku biarkan kalian pergi? Siapa yang memberimu nyali? Untuk di hadapanku, berani menyentuh anak perempuanku? Siapa kamu? Aku ingat sekarang, kamu mantan, pemimpin gerbang Dewa Taiking, Ye Qianyun kan? Dia benar-benar Pemimpin sekte? Benar. Aku harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, membangun 3 menara penyegel iblis ini,
Menekan kesialan seumur hidup kalian sangat sulit bagiku dalam sekejap ini. Untuk menyerap kesialan kuat ini, untuk membantuku berubah bentuk. Kesialan? Apakah benar yang dia katakan? Tentu, seperti kalian yang lahir langsung mati. Jika bukan karena menentang takdir, takkan bisa bertahan sampai sekarang. Kemalangan yang kalian alami sangat kuat dari dulu. Kalau bukan karena kalian menghancurkan menara penjaga iblis, aku tak akan mendapatkan kemalangan sekuat ini. Dan sukses bertransformasi. Jadi kita bisa bertahan sampai sekarang. Mencapai prestasi seperti ini. Semua berkat dia. Ternyata kau lumpuh 20 tahun. Demi kita semua, melawan takdir adalah ilmu rahasia sekte kita. Sampai kini tak seorang pun bisa menguasainya. Tahukah kalian, ayah kalian adalah satu-satunya dalam 1000 tahun penguasa seni mengubah takdir. Sayang sekali, demi kalian lumpuh 20 tahun. Orang yang menderita sakit hati tak terhingga, kalian tetap tak percaya. Tetapi kepada ucapan provokatif mereka, sangat percaya. Ternyata dia demi kita berikan begitu banyak. Ya, tetapi kita malah... Ayah... Cukup. Tidak ada waktu mendengar pertunjukan drama kalian. Biarlah kalian menjadi pijakan pertama untuk menghancurkan Xia dan menguasai jagat raya. Sayangnya, dengan saya di sini, bahkan tidak bisa keluar kuil ini. Lelucon, saya di dalam batu naga. Berlatih 1000 tahun. Sekarang dapatkan kekuatan malang yang kuat. Kamu bukan lawan saya. Ayah, saya hadang dia. Cepat pergi. Dan saya juga. Kamu lindungi kami 20 tahun. Sekarang, giliran kami lindungi kamu. Anak-anak, dengar kata ini, 20 tahun ini, bagaimanapun berharga. Sekarang kita ayah dan anak mengenali. Hari ini, akan kugelar buat kalian. Kemampuan ayah, Fa Tian Xiang Di. Buka Wujud Dharma Ayah ternyata adalah guanyin 1000 tangan Buddha suci. Kekuatan Ayah sudah sampai tingkat setinggi apa? Bagaimana kamu bisa punya kekuatan sehebat ini? menggunakan makhluk spiritual sebagai wujud asli di antara para kultivator. Sudah sangat tinggi. Saat awal mula kekacauan, segala hal dipimpin oleh Kilin. Jadi pendiri sekte menggunakan Kilin sebagai wujud Dharma. Ini merupakan tingkat sangat tinggi bagi praktisi kultivasi fana. Sedangkan di atas kekacauan, masih ada para dewa. Di atas para dewa, ada Immortal Agung. Dan pemimpin sekte ini menjadikan Avalokitesvara sebagai wujud para dewa. Kemungkinan kultivasinya telah mencapai tingkat Immortal Agung. Tak heran. Yang mampu merubah nasib kita. Namun kita malah tidak percaya pada ayah kita sendiri. Dialah yang membawa kita kembali ke kehidupan. Apa itu wujud para dewa? Apa itu tingkat immortal? Saya merasa mendapatkan nasib buruk yang kuat. Kau tak mungkin mengalahkanku. Pendiri sekte Immortal Taking menahanku ribuan tahun. Dendamnya akan kubalas padamu. Ayah, hati-hati. Ini tidak mungkin. sekarang giliran saya datangkan pedang. Bisa mati. Benar. Menara penyegel iblis telah hancur. Kutukan membalikkan. Tak bisa dihapus. Kecuali aku ada dalam 12 jam. Pelajari mengontrol teknik langit. Kekuatan mengubah aturan 3 dunia. Jika tidak, mereka akan kematian akhirnya. Kekuatan mengubah aturan 3 dunia. Itu memerlukan terobosan. Tingkat Kaisar Dewa baru tercapai. Dengan kata lain, Anda butuh dalam sehari naik menjadi dewa. Dan tak lagi bertemu 3 putri. Selamanya. Aku tak ingin putri-putriku beban bersalah terhadapku. Jalani seumur hidup. Jadi, aku telah menghapus semua kenangan mereka tentangku. Dia harus berpisah dengan dunia. Lebih baik lupakan di sungai. Sishu, ikuti aku ke sekte. Dukung Ling Er sebagai pemimpin baru. Yan Er dan Wu Er sebagai gadis suci sekte. Jaga pintu untukku. Bantu aku berkultivasi. Ini ada apa? Mana semua orang? Bukankah kita sedang di rapat pembongkaran?
Apa? Proyek properti Shengxi Group saya senilai 100 miliar runtuh. Saham triliunan jadi nol. Perusahaan saya bangkrut dan dilikuidasi. Saya diungkap skandal. Semua akun saya dinonaktifkan. Para sponsor, semuanya memutuskan saya. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa saya tidak ingat apa-apa? Dengan setengah gulungan ini, kembali ke Taijing Xianmen. Menjadi pengganti kepala. Takdir memilih saya sebagai ketua sekte. Tampaknya mereka masih berguna. Semua ini adalah karya ayahmu. Selanjutnya, giliran saya. Pedang datang. Monster tadi. Bahkan ketua sekte murung bisa terbunuh sekali tebas, tapi ayah dengan gerakan tangan bisa melenyapkannya. Apakah ini masih ayah kita? Ayah, aku. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Penguasa, apa maksud Anda? Jika sekarang bertemu dengan mereka, mereka akan mati. Akan mati. Semua ini adalah karya ayahmu. Dari mana datangnya monster? Yokai kuat sekali. Yokai, serahkan nyawamu. Aku datang untuk bantu balas dendam. Balas dendam Kamu tahu siapa? yang menghancurkan rapat pembongkaran. Tentu, orang itu adalah ayah kandung kalian. Ayah kandung kami. Ayah kandung kami. Lumpuh. Apakah ulahmu? Tidak percaya? Aku bisa bantu kalian. Pulihkan ingatan tadi. Begitu rupanya. Beruntung kamu ingatkan kami. Kalau tidak, aku benar-benar pikir ayahku hanya sampah yang buang istri dan anak. Ternyata dia begitu gila. Sampai tahap ini, Apa syaratmu? Untuk bantu kami balas dendam. Sishu. Terlalu lambat. Tak perlu tunggu. Siapa yang berani menyerbu tempat penting klan Xian? Kalian benar-benar tak mengenali aku. Siapa kamu sampai kami harus kenal? Begitu acak-acakan. Begitu tua dan lelah. Jelah dari manusia. Golongan paling bawah. Besok adalah klan Tai Qingjian. Mengangkat pemimpin baru. Acara klan. Kalau kamu ganggu acara klan itu, mati 10.000 kali pun tak cukup. Kalau aku bertindak di dalam klan, pasti ada kekacauan besar. Halangi aku menyelamatkan putriku. Aku kembali ke klan karena urusan yang sangat penting. Kalau menunda urusanku, maka tak hanya mati 10.000 kali. Begitu mudah. Kamu kembali ke klan. Ada urusan sangat penting. Kamu manusia biasa. Mengira kami para cultivator. Mudah dibohongi? Saya ulangi sekali lagi. Saya punya urusan sangat penting yang harus diselesaikan. Cepat minggir. Kami sebenarnya tidak sudi melawan manusia biasa. Kamu bicara sembarangan. Mengganggu ketenangan sekte. Kami terpaksa membunuhmu di tempat. Mau lari kemana? Apa maumu sebenarnya? Serang bersama-sama. Berhenti semuanya. Serang bersama-sama. Berhenti semuanya. Paman Guru, Siapa berani bertingkah di sini? Manusia biasa ini menerobos tempat terlarang sekte, mengotori ketenangan sekte. Oh, saya ingin lihat. Siapa manusia ini? Berani bertingkah di Taiping Sekte. Kamu adalah adik murong Qingxiu. Beraninya kamu manusia biasa. Berani sekali kamu memanggil nama saudara laki-lakiku. Apakah kamu tahu, saudaraku, hari ini untuk mengalahkan monster, mengorbankan hidupnya, tidak hormat padanya. Apakah kamu tidak ingin hidup? Memanggil namanya, lalu apa? Ilmu dasar saat ia baru masuk. Pertama kali, aku yang mengajarkannya. Aku punya urusan sangat penting untuk diselesaikan. Cepat minggir. Aku tidak ingin melawan orang sekte. Sungguh berani sekali, seperti beruang dan singa. Berani menghina. Kepala sekte kita yang baru tiada, sebegitu tidak hormat. Aku lihat dirimu sama sekali, tidak memiliki kekuatan, tidak mengenal hebatnya ilmu sekte. Saran dariku, cepat turun gunung. Kalau entah, itu akibatnya buruk. Aku katakan terakhir kalinya,
Menjauh, aku punya urusan sangat penting untuk diselesaikan. Baiklah. Tunggu sekali. Di kehidupan selanjutnya, ingat untuk jaga mulutmu. Bertindak. Benar-benar buta sekali. Pernah bertemu Dewi Ziksu? Pernah bertemu Dewi Ziksu? Benar-benar buta sekali. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia adalah... Sudahlah, fokus pada urusan penting. Tuan sebagai Dewi Ziksu, orang yang sangat dihormati. Maafkan saya yang tak mengenali. Harap Tuan memaafkan. Tak disangka. Dia berani begitu mencolok. Bahkan di dalam sekte, kelihatannya yang kamu katakan itu benar. Namun, bahkan Dewi Ziksu menghargainya begitu tinggi. Sudahkah kamu lupa ingatan yang kutunjukkan? Dewi Ziksu ini memang palsu. mengolah ilmu hitam, menyiksa istri dan anak, mengacaukan istana abadi, benar-benar sampah. Saya ingin sekali membunuhnya. Tuan, cara yang Anda katakan, benarkah dapat dilakukan? Tentu, ikuti saja kata-kataku. Tusukkan belati ini ke dadanya, maka dia akan mati seketika. Demi membalaskan ibu kalian, Sungguh mengagumkan. Aku pasti menusukkan belati ini ke dada si sampah itu. Agar lega hatiku. Dia rakus ilmu hitam, menyiksa istri dan anak, layak mendapat hukuman. Ya Qian Yun, tak tahu apakah saat belati ini menusuk dadamu, kau seakan menyesak. Ya Qian Yun, tak tahu apakah saat belati ini menusuk dadamu, kau seakan menyesak. Sishu, pergi jaga pintu menara. Jangan biarkan siapapun masuk. Tuan, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Tadi di luar sekte, mengapa Anda tidak membeberkan identitas Anda sebagai pemimpin tertinggi sekte? Dan kali ini, tujuan kembali ke sekte. Secara terbuka, dengan begitu tindakan Anda akan lebih mudah. Apa gunanya mudah bagiku? Jika saya memberitahu semua anggota sekte secara jelas, saat Linger dan yang lainnya memimpin sekte, mereka akan tahu segalanya tentangku. Jika demikian, selama sisa hidup mereka akan hidup dalam penyesalan. Namun saya punya firasat. Jika tidak dijelaskan, akan ada banyak masalah menanti Anda. Sebagai seorang ayah, selama anak-anak saya bahagia dan aman, tanpa penyesalan, menjalani hidup ini, sebanyak apapun masalah, saya akan menanggungnya sendiri. Kasihan Tuan Sekte, perhatian penuh kasih untuk anak-anaknya. Langit dan bumi tahu. Tiga nona tidak tahu. Bawahan ini akan pergi sekarang untuk melindungi Tuan Sekte. Hanya dalam sekejap. Telah melampaui batas tahap satu kaisar abadi. Sepertinya tidak butuh 12 jam. Saya bisa mencapai puncak sempurna dari tahap 9 kaisar abadi. Tetapi, apa kata Zishu ada benarnya? Saya harus mencari cara agar menghindari pada momen penting, mengalami masalah yang tidak perlu. Siapa yang berani masuk sekte tanpa izin? Wilayah tertutup pelatihan. Pergi sekarang juga. Siapa yang berani masuk sekte tanpa izin? Wilayah tertutup pelatihan. Pergi sekarang juga. Kenapa? Kami menemukan tempat ini. Sangat terkejut, bukan? Bagaimana kalian bisa ke sini? Tentu saja cari beberapa orang. Ada dendam balas dendam. Ada keluhan balas keluhan. Hal ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ayah kalian juga bukan orang seperti itu. Masih berpura-pura, Putri Dewa Ziksu. Kali ini tidak akan dibohongi lagi. Saya katakan sekali lagi. Percayalah pada ayah kalian. Atau akan menyesal. Jika engkau bersikeras, main dengan Ye Xiaoyun sampai akhir. Jangan salahkan aku tak sopan. Bagaimana bisa begini? Mengatakan kamu penipu. Bagaimana sudah ketahuan kan? Pergi. Jangan, kau akan menyesal.
Kamu pandai sekali bersembunyi ya. Kamu tidak berpikir, kita saudara perempuan ini seumur hidup. Tidak punya kesempatan. Balas dendam padamu. Linggel, kenapa mereka bisa datang ke sini? Masih bicara sia-sia dengannya. Dia dulu membunuh ibu. Meninggalkan kita, saudara perempuan. Kini malah membuatku hancur nama baikku. Satu persatu. Hari ini aku harus dia membayar darah dengan darah. Tunggu. Hari ini aku harus dia membayar darah dengan darah. Tunggu. Kakak, maksudmu apa? Aku merasa sedikit tidak tenang. Seperti ada suara dalam pikiranku menghentikanku, memberitahuku jangan lakukan ini. Kak, itu hanya perasaanmu saja. Bahkan jika kamu tidak percaya dengan situasinya, kamu harus percaya pada orang itu. Saat rapat pemindahan hari ini, aku hancur nama baikku. Kakak kedua malah kehilangan perusahaan yang dia usahakan bertahun-tahun. Dan ayah angkat yang menyayanginya. Kerugianmu paling kecil. Saat seperti ini merasa iba. Agak tidak cocok, bukan? Mungkin aku terlalu khawatir. Namun sekte punya aturannya. Harus menunggu sampai rapat sekte besok. Mengungkapkan kejahatannya ke publik. Menghukumnya sesuai aturan sekte. Itu juga bagus. Mengungkapkan kejahatannya ke publik juga bisa membuatnya dicemarkan nama baiknya selamanya. Aku sudah menggunakan kekuatan api ganda yang diberikan oleh Tuhan itu untuk mengelilingi seluruh altar latihan. Api ganda ini adalah yang paling kuat setelah api sejati 3 rasa di dunia. Jika dia berani melangkah setengah langkah, akan langsung musnah jadi abu. Pada konferensi sekte besok, aku akan mengundang 3 tetua paling berbobot di sekte. Bersama Dewi Ziksu. Menghadirinya secara terbuka. Kita pergi. Tak disangka, 3 orang bodoh ini lumayan peka juga. Ye Qian Yung. Besok aku ingin lihat langsung. Bagaimana kamu bisa latihan, sementara dihukum, sehingga mati karena penyimpangan. Aku harus membuatmu melihat aku dengan matamu sendiri. Menguras habis 3 putrimu. Tuan Sekte, sebelum tingkatmu sempurna, pada tahap Raja Abadi. Semakin tinggi tingkat kultivasimu saat terkena serangan luar. Semakin mungkin menyimpang. Lebih baik beri 3 nona tahu kebenarannya. Tidak apa-apa. Semuanya di bawah kendaliku. Tuan Sekte, saya benar-benar tidak mengerti. Untuk orang terkasih, bertekor seperti ini, namun membuat mereka membencimu seumur hidup. Kau benar-benar tak peduli? Sebagai orang yang berkultivasi, aku tidak peduli ketidakpahaman duniawi. Sebagai ayah, aku tidak peduli ketidakpahaman putriku. Sekarang aku masih perlu menjelaskan sesuatu padamu. Lanjutkanlah menjaga pintuku. Jika Lingyer kirim orang untuk menangkapku, biarkan mereka saja. Ya. Para murid sekalian, hari ini kita adakan rapat sekte. Mendadak sekali, saudaraku, yakni pemimpin Murong, tiba-tiba wafat kemarin. Guru kita adalah dalam sejarah sekte kekuatan kedua setelah pendiri sekte. Bagaimana bisa tiba-tiba wafat? Yang hari ini harus kita lakukan adalah memilih pemimpin baru. Dan cara memilih pemimpin tidak seperti biasanya. Tahun-tahun sebelumnya memilih pemimpin berdasar kekuatan. Hari ini ditentukan oleh pendiri. Kemarin saat di bawah patung pendiri, tiba-tiba turun setengah gulungan. Gulungan itu menyatakan jika seseorang memegang lainnya bagian setengah gulungan dan menyatukannya, maka jadi pemimpin baru. Gulungan ada padaku. Gulungan ada padaku. Aku dari langit tertinggi, turunkan dekret. Memerintahkan gadis suci, Ye Lingxi, menjadi pemimpin baru. Dan posisi gadis suci digantikan oleh Ye Luoyan.
dan Ye Qingwo. Kalian harus selalu berpikir menegakkan keadilan, melindungi kedamaian dunia. Ikuti ajaran leluhur. Terima kasih leluhur atas perhatiannya. Terima kasih leluhur atas perhatiannya. Jika bukan karena hubungan pikiran antara pemimpin dan leluhur sekte, bagaimana mungkin leluhur menyerahkan posisi ini kepada pemula sepertimu yang bahkan belum mencapai tingkat Yuan Ying, murid sekte? Berlututlah pada pemimpin. Kami menghormati pemimpin. Menghormati pemimpin? Menghormati pemimpin? Semua boleh bangkit. Sekarang aku naik jadi ketua. Hal pertama adalah menyajikan beberapa pemimpin murung. Pemimpin? Kamu tahu siapa yang membunuh kakakku? Jika menangkap penjahat yang membunuh guruku, itu benar-benar akan menjadi balas dendam besar bagi sekte. Ngomong-ngomong, kebetulan orang ini dengan saya memiliki hubungan yang sangat besar. Hubungan yang sangat besar. Silakan panggil 3 tetua besar. Dan juga bawa pengkhianat Kingman, Ye Qianyun, Minta tetua hukum, tetua eksekusi, tetua transfer kekuatan. Tidak baik. Orang ini adalah ayahku. Dia juga sampah dari sekte Taiking. Ye Qianyun Apa? Sampah dari sekte Taiking. adalah orang ini berkultivasi dengan mencuri keberuntungan orang dengan seni gelap. 20 tahun lalu, dia mencuri keberuntungan ibuku. Membuat kami saudari-saudari lahir tanpa ibu. Kemarin, pemimpin sekte Murong menasihatinya untuk berbuat baik. Siapa sangka dia tiba-tiba menyerang, membunuh pemimpin sekte. Benar, Kemarin kami berdua, melihat sendiri. pemimpin sekte Y, tanpa bukti konkret. Apa bukti yang Anda miliki untuk membuat kami percaya bahwa kata-kata Anda benar? Ye Qianyun, Anda berlatih ilmu sesat. Mencelakai istri dan anak. Sesama anggota saling bunuh, dosa besar. Apakah Anda mengakuinya? Mengaku, Gila sekali. Tidak boleh. Aku harus menghentikan mereka. Zixu. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan kemarin? Pemimpin sekte, saya sangat tidak suka melihat putri Anda memperlakukan Anda seperti ini. Biarkan saja. Saya telah mencapai tingkat 6 Kaisar Abadi. Alat hukum dunia. Tidak bisa melukaiku. Saya ingat, saudara pernah bilang padaku, di dalam sekte pernah ada seseorang berlatih ilmu sesat, gila dan sesat. Kakak saya kemarin sebelum pergi juga mengatakan kepada saya, dia akan pergi menghukum penjahat. Namun tidak disangka, yang dihukum adalah sekte Tianqing. Penjahat dari keluarganya sendiri, kejahatan dari keluarganya sendiri. Saya ingat, dia yang kemarin menerobos masuk ke sekte. Jika bukan karena Suci ya, segera menundukkannya. Hari ini kita semua sudah pasti terkena celaka olehnya. Berani-beraninya menggunakan ilmu hitam pada istri dan anak kandungnya sendiri. Ada orang yang sebegitu. Kejinya di dunia. Aku mohon, bunuh dia hari ini. Hukum mati dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Tak disangka adalah dia. Paman Shushu, apakah ada yang salah? Kemarin di luar sekte, saat menghadang orang ini, Dewi Zixu membelanya. Orang yang bisa membuat Dewi Zixu sangat dihormati. Bagaimana bisa menjadi pengkhianat sekte? Apa maksudnya Dewi Zixu? Itu adalah penipu yang disewa. Penipu? Mantan pemimpin sekte Murong. Mengakuinya sendiri? Tak mungkin salah. Kemarin, aku melihat penipu itu, Bertarung dengan pemimpin sekte Murong. tapi tak bisa menahan satu serangan pun dari pemimpin sekte Murong. Jika itu Dewi Zixu yang asli. Bagaimana bisa seburuk itu? Jadi aku tertipu olehnya. Maka kumohon ketiga sesepuh, segera putuskan. Hukum orang ini di tempat. Mohon sesepuh segera putuskan. Hukum orang ini di tempat. Hukum di tempat. Hukum di tempat. Kalian berdua, bagaimana menurut kalian? Karena kedua pemimpin sekte sangat yakin, pelaku juga mengakui. Kenapa tidak segera menyelesaikan, menunggu apa lagi? Pengkhianat sekte, Ye Qianyun, mempraktikkan ilmu hitam, membunuh istri dan anak.
membunuh sesama. Dosanya tidak terampuni. Kami bertiga memutuskan sekarang untuk mengeksekusinya. Di sini, Tua yang bijak, pecundang kemarin ini, yang menghina saya, harus bayar nyawa. Bunuh dia untuk membalas kematian guruku. silakan ambil pedang pemenggal iblis. Pegang pedang pemenggal iblis ini, bunuh semua kejahatan, dunia lebih luas. Ye Qianyun, aku tanya lagi. Kamu mengakui kesalahan? Ya, Baik. Silakan Elders jalankan hukuman. Bagaimana mungkin? Pedang pembasmi iblis adalah pedang suci nomor 1 sekte kita. Sejak ditempa tiada hambatan. Bagaimana mungkin ditingkirkan oleh pengkhianat sekte? Jika orang itu pelatih ilmu sesat, tidak mungkin memiliki kekuatan setinggi itu untuk menahan keharuman pedang pembasmi iblis. Bagaimana bisa begitu? Lalu apa? Pedang pembasmi iblis lama tak digunakan. Mungkin kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya bangun. Dengan darahku, bangunkan semangatmu. Iblis musnah semua. 3 dunia tenang. Apa yang terjadi ini? Tunggu aku kerahkan seluruh kekuatanku. Apakah mungkin kekuatan spiritualmu terlalu kuat? Pedang pembasmi iblis ini tak tahan. Tidak mungkin. Pedang pembasmi iblis adalah fajarnya yang terhormat. Memperbaiki artefak kekuatan spiritual fajarnya yang terhormat. Lebih jauh dibanding pemimpin murong. Kekuatan spiritualku dan pemimpin murong sangat berbeda. Bagaimana mungkin menghancurkan artefak fajarnya yang terhormat? Kalian cepat lihat. Pedang pembasmi iblis seperti ini, roh pedang memilih pemilik baru. Roh pedang mengakui tuannya. Benar, semua artefak sakti sekte memiliki roh. Barang siapa dikenal oleh energi spiritual praktisi akan seperti ini. Sujud berterima kasih. Jadi dengan kata lain, pedang pembasmi setan ini lebih baik hancur sendiri daripada melukainya. Apakah ini juga tanda pengakuan Tuan? Kalau begitu, dia adalah orang itu dengan kekuatan magis yang hebat. Tiada bandingan sebelumnya di sekte. Dan tak tertandingi di masa mendatang. Pendiri agung sekte. Tidak tahu kenapa, semua info tentang pendiri agung dihapus dari dalam sekte. Semuanya telah dihapus. Saya sedikit melihat arsip, tetap harus ada memori tertentu. Sesepuh sekte, selain mengetahui kekuatan magisnya dan bakatnya luar biasa, yang luar biasa, tidak ada yang bisa memberikan info tentang pendiri agung. Di dalam sekte, hanya tersisa sebuah legenda tentang orang ini saja. Namun meski itu adalah pedang pemenggal iblis, pedang itu memilih tuannya, itu pasti tidak salah. Dia adalah pemimpin tertinggi. Begitu rupanya, maka orang ini lebih berdosa besar. Maka orang ini lebih berdosa besar. Elder Murong, apa maksudnya? Dia adalah pemimpin tertinggi. Tapi tetap melatih seni gelap. Menyakiti banyak orang. Bukankah lebih berdosa besar? Benar, kalau tidak, mengapa dia harus menghapus semua informasinya sepenuhnya? Dan mengapa hilang selama 20 tahun? Hanya ada satu kemungkinan. Dosa-dosanya sangat berat. Dia sendiri pun tahu. Tak bisa ditebus. Aku tidak peduli apakah dia pemimpin tertinggi. Penghinaan semalam tidak bisa tidak dibalas. Tidak heran guruku mati di tangannya. Dengan kekuatan sehebat itu, tidak membawa manfaat bagi umat, namun merusak dunia. Benar-benar tak termaafkan. Benar. Lihatlah kalian. Sampai saat ini, dia tetap menutup mata. Tanpa berdalih sedikit pun. Apakah ini bukan karena merasa bersalah? Lalu apa lagi? Begitu rupanya. Kau seharusnya bisa menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup kami. Namun kau memilih untuk menjadi musuh terbesar kami seumur hidup. Aku benar-benar membencimu dalam-dalam. Bunuh dia. Tiga sesepuh. Di dalam sekte, kini semua orang marah. Jika tidak membunuhnya, sulit untuk meyakinkan orang. Mohon keluarkan 3 barang suci sekte untuk membunuhnya di tempat
Mohon barang suci sekte. Mantra petir talisman. Lupa dewa pengelola iblis. Bendera jiwa pemusnah. Ye Lingxi. Kamu gila ya? Sishu, jangan panik. Ketua sekte, saya harus segera pergi sekarang. Menghentikan mereka. Oh, saya sudah bilang, hanya membiarkan anak-anak salah paham terhadap saya, membenci saya, itulah satu-satunya cara menghindari mereka habiskan sisa hidup dalam rasa bersalah. Kenapa kamu masih? Saya jelaskan lagi padamu. Tapi mereka sekarang menggunakan 3 barang terlarang sekte untuk menghukum kamu. Sekali kamu tidak tahan. Sebelum mencapai puncak kekaisaran abadi, kamu akan mati dan hilang. Lalu tidak bisa lagi memutar balik takdir ketiga gadis dan menyelamatkan hidup mereka. Tak masalah. Ye Chen Yun, jika kau ada keluhan, cepatlah katakan. Elder ini menegakkan hukum dengan adil. Bisa saja bagimu untuk diadili ulang. Dia merasa bersalah dan malok. Bagaimana bisa berani bicara? Sekarang, aku akan bikin kau rasakan rasa petir yin besar. Maafkan aku, pemimpin sekte. Bawahannya melawan perintahmu. Minta jimat kutukan petir. Berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Kau siapa? Oh, kau kemarin berpura-pura jadi Dewi Ziksu. Penipu yang itu! Murong Feiyun, kau sebagai elder sekte. Tidak tahukah membuka 3 benda terlarang? Apa akibatnya? Berani bicara konsekuensi pada aku. Kemarin malu yang kau buat. Hari ini aku balas. Jangan kurang ajar. Tidak tahu kenapa Dewi Ziksu harus melindungi pengkhianat sekte. Ketua sekte dia punya alasan tersendiri. Ayah kalian, meskipun tidak bisa menjelaskan kebenaran kepada kalian, tolong segera berhenti. Zhou Taidu akan menyesal. Meskipun kamu adalah Dewi Ziksu, kamu juga tidak bisa melindungi kejahatan. Terlebih lagi, Ye Changkun sudah mengaku dan dihukum. Tetap diam. Kalau dia punya keluhan, bisa bicara sendiri kan? Kalian tahu tidak ketua sekte dia? Zixu, jangan katakan, aku punya cara sendiri. Jangan ikut campur. Kalau kamu ada keluhan, bisa bicarakan. Bagaimanapun juga, segera berhenti. Aku mengerti. Jangan-jangan mereka sedang bersama bahagia. Jadi kamu melindungi dia ya? Kalau Dewi tidak ada yang mau katakan, jangan memusuhi seluruh sekte. Panggil petir suci dari bulan. Mengapa bahkan Dewa Petir Tayin pun tidak bisa menyakitinya? Jimat mantra petir adalah salah satu dari 3 barang terlarang sekte. Itu memanggil Dewa Petir Tianyin. 1 pukulan dapat menghancurkan kota. Namun tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Jika sudah tahu ketua tertinggi sekte, kekuatan tidak terduga. Mengapa tidak segera berhenti? Apa pedulinya? Orang yang berbuat dosa berat ini tidak bisa dibiarkan hanya karena kekuatannya. Apakah kita harus mengabaikan penilaiannya? Apakah semua orang di sekte Tai Ching Xianmen hanya orang yang menggetak yang lemah dan takut pada yang kuat? Benar. Baru saja aku juga belum menggunakan semua kekuatanku. Sekarang akan kuperlihatkan padamu. Kekuatan sebenarnya Tingkat 7 Kaisar Abadi. Pecah. Sesepuh. Kalian jimat mantra. Salah satu dari 3 barang terlarang sekte, jimat mantra petir. Ternyata hancur. Tak menyangka, dia ternyata begitu kuat sampai ke tingkat ini. Kakak, bagaimana kalau kita hentikan? Membuka benda terlarang sekte sembarangan. Benar-benar sangat berbahaya. Coba kalian pikirkan. Jika ayah kalian benar-benar latihan ilmu sesat, pengkhianat sekte yang merugikan orang lain demi keuntungan sendiri, lalu mengapa baru saja kalian gunakan senjata dewa yang sangat berbahaya itu? Untuk menyerangnya, dia justru tidak menghindar. Itu karena dia merasa bersalah. Jadi tidak berani menghindar. Jika benar-benar orang dengan dosa besar, pasti tidak tahu malu. Dan sangat kejam. Mengapa harus merasa malu? Berhenti sekarang. Percayalah padaku. Ayah kalian pasti punya alasan tersembunyi. tidak mungkin. Melakukan dosa besar seperti itu, mana mungkin ada alasan. Aku rasa dia berlatih ilmu hitam yang sangat kuat. Makanya tidak menghindar. Benar. Kalau ilmu hitamnya sempurna, kita akan celaka. Panggil senjata terlarang kedua. Dandang penyerap iblis. Kau Mantra petir langit tidak mempan padanya. Karena ramalan hari ini tidak menguntungkan bagi petir. Tapi dandang penyerap iblis mengandung selama ribuan tahun. Semua iblis yang diolah para pemimpin sekte dibalut oleh energi iblis yang kuat ini. Bahkan dewa sekalipun akan kehilangan jiwa dan roh dalam sekejap. Sekarang
Kubilang kau takkan bisa bertahan. Murong Feiyun, kau mencari mati. Mohon Dewi, jangan ancam persatuan sekte. Berikan pada pemimpin agung, tuduhan palsu dibuat-buat. Kemudian dia dibunuh. Itukah menjaga persatuan sekte? Dia sendiri tidak memberi sedikit pun pembelaan. Kalau begitu tuduhan ini, bagaimana bisa palsu? Cepat suruh mereka berhenti. Apa kamu benar-benar ingin melihat dengan mata kepala? Mereka membunuh ayahmu? Pengkhianat sekte. Layak dihukum mati. Apa aku harus menunggu sampai ilmu hitamnya sempurna? Lalu dia membunuh kita semua. Mohon gunakan dewa pembakar demon. Kekuatan iblis sangat kuat. Aku belum pernah merasakan kekuatan iblis sekuat ini. Mati kau. Aneh. Mengapa tak ada gerakan? Kekuatan iblis mengelilinginya, tapi sama sekali tidak melukainya. Lebih mirip dengan naga pelindungnya. Kaisar Abadi tingkat 8. Pecah. Aura iblis, dewata, semua hilang. Aura iblis ribuan tahun. Dalam sekejap ini, semuanya lenyap sama sekali. Sekarang bisa percaya ayah kalian. Bukanlah setan jahat lagi kan? Dewa-dewa ini mengandung energi jahat ribuan tahun. Tetapi ia bisa menyerapnya. Seketika, terlihat bahwa ilmunya yang jahat sangat mendalam jika kekuatan jahatnya matang. Semua orang di sini tak akan bisa lari. Nyatanya pemimpin sekte ini memiliki energi positif yang sangat kuat yang menekan semua energi jahat ini. Tidak mungkin. Ada energi positif sekuat itu. Bahkan pelaku kultivasi fana tidak mungkin memilikinya. Bahkan dewa tingkat surga tidak mungkin memilikinya. Manifestasi ini sepenuhnya melebihi pemahaman pelaku kultivasi fana pemahaman. Hanya dapat membuktikan bahwa dengan kekuatan jahat yang menakjubkan, ia telah mengklaim semua energi jahat ribuan tahun ini untuk dirinya sendiri. Jika begitu, apa yang kita tunggu lagi? Pak Ketua Sekte, cepat aktifkan benda terlarang terakhir sekte kita. Bunuh dia. Bendera rohan maut adalah senjata yang langsung menyerang takdir. Sangat berbahaya. Jika ingin membukanya, perlu darah murid sekte kita. Untuk ritual darah. Baru bisa dibebaskan. Apa yang kita tunggu? Panggil bendera rohan maut. Jika berani gunakan itu, aku akan bunuh kalian. Dewi, jika kamu terus melindunginya, hukum langit tak bisa menoleransi. Giliranku selesai, kakak. Ye Lingxi, sekali darah ini ditempelkan. Tak ada jalan kembali. Sebagai pemimpin sekte, mengikuti keinginan seluruh pengikut sekte. Membersihkan sampah sekte. Perlukah kompromi? Buka bendera jiwa hancur. Hancur takdir. Takut roh. Bahkan jika memiliki takdir tanpa tanding, tubuh tak mati. Juga akan musnah. Berubah jadi roh. Selamanya tenggelam di 18 tingkat neraka. Bukankah itu bagus? Untuk orang sejahat ini, itu hukuman pantas baginya. Apakah kamu tahu melakukan ini? Adalah ketidakberbaktian kepada orang tua. Adalah membalas budi dengan kejahatan. Lebih buruk dari binatang. Dewa perempuan Zixu. Sekte kami menghormatimu. Bukan untuk bicara sembarangan di sini. Berdebat tidak masuk akal. Jika dia memang punya keluhan, dia bisa mengatakannya sekarang. Tahukah kamu bahwa ayahmu Zixu, jangan bicara. tuan sekte? Penghancur jiwa. Bukan. Kain roh pemusnah memang pantas jadi barang terlarang utama sekte. Meski dia serap jutaan roh jahat, meningkatkan kekuatan lalu bagaimana? Tetap akan roh hancur. Ibu, Lingxi akhirnya membalaskan dendamu. Bagus. Aku telah merasakan tenaga dalam orang ini makin lemah. Nampaknya sekte juga tidak mampu mengalahkan alat sucinya. Dalam waktu secepat 1 cawan teh, jiwanya bersama raga semut akan hancur lebur. Bagus sekali. Guru, pembunuhmu akhirnya akan dihukum. Raja Abadi ke-9.
7天。 Pemimpin sekte dilenyapkan oleh kain roh pemusnah. Tak disangka. Dia benar-benar hilang. Sepertinya orang ini memiliki ilmu jahat sangat dalam. Sungguh harus menggunakan alat pertama sekte untuk menarik fenomena dunia agar bisa memusnahkannya. Baik. Semua. Akhirnya selesai. Sekarang Ye Qianyun sudah dihukum mati. Dewi. Apa yang ingin kau katakan? Menurutku Dewi Ziksu bukan orang baik. Sebaiknya dieksekusi di tempat. Baik, baik. Kalian melakukannya dengan baik? Celaka. Ketua sekte terlalu sayang putrinya. Lupa dengan monster ini. Ini monster apa ini? Diam, jangan berbicara ngawur. Berkat orang terhormat ini, yang memberitahu kami kejahatan Ye Qianyun, sehingga kami bisa tahu 20 tahun yang lalu, siapa yang membuat ibuku kehilangan nyawa. Dan membuat Luan Yan dan Qingwu kehilangan segalanya. Siapakah orangnya? Ternyata begitu. Itu memang benar-benar berkat orang hebat ini yang membuat kami bisa, ketika Ye Qianyun, noda sekte ini, melatih ilmu sesat, menangkap dan mengadili di tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya akan buruk. Kami mewakili seluruh sekte, berterima kasih kepada orang hebat ini, membantu kami memberantas kejahatan. Terima kasih. Membantu sekte Taking memberantas kejahatan. Ucapan terima kasih. Tak usah. Karena yang menghambat kehancuran 3 dunia, halangan terbesar, telah kalian bunuh. Jadi aku tak perlu berpura-pura lagi. Apa maksud Anda? Tentu saja membunuh kalian. Menyedot habis energi spiritual kalian. Menjadi langkah pertama dalam menghancurkan 3 dunia. Kamu bercanda kan? Kalau kalian berpikir begitu, itu lebih baik. Iblis jangan sombong. Elder, Lindungi sekte. Tipuan murahan. Tak disangka, setelah menyerap kehancuran dari 3 menara penjara iblis, kekuatanku meningkat begitu banyak. Benar-benar harus berterima kasih kepada kalian. Kalau bukan karena kebodohan kalian mencari mati sendiri, aku tak akan punya kesempatan seperti ini. Apa maksudmu? Jangan-jangan sebelumnya kamu telah menipu kami. Aku malas menjelaskan. Berikan spiritual kalian untuk tingkatkan kekuatanku. Hei! Siapa yang beri kau kepercayaan diri ini? Bagus sekali. Pemimpin sudah capai tingkat tertinggi. Telah naik. sebenarnya kau itu seperti apa? Bahkan bendera dewa memusnahkan roh. Tak bisa berbuat apa-apa padamu. Anak-anak, ada sesuatu yang sebenarnya tak ingin kukatakan. Biar aku yang mengatakannya. Kalian selalu menyebut dia bajingan dan pecundang. Sebenarnya dia itu penyelamat sejati kalian. Apa? Nasib bodoh kalian dilahirkan untuk mati. Kalau bukan ayah kalian yang gunakan Ki 3 kemurnian untuk ubah takdir kalian. Dia telah menekan kesialan seumur hidup kalian. Kalian pasti sudah mati. Tak mungkin. Lalu apa yang kau katakan sebelumnya? Tentu saja menipumu. Kalau bukan begini, bagaimana aku bisa menggunakan kalian untuk menyingkirkan musuh terbesarku? Kalau begitu, kenapa tidak berterus terang pada kami? Pemimpin demi membantu kalian menekan nasib buruk. Butuh dalam 1 hari mencapai tingkat kaisar dewa. Naik ke alam surgawi. Dan dengan kalian, takkan bertemu lagi dalam hidup ini. Alasan menghapuskan semua kenangan kalian tentang dia adalah lebih baik kalian membencinya seumur hidup daripada hidup dalam rasa bersalah. Ternyata dia bukan pelaku kejahatan besar, penuh rasa bersalah. Dia adalah sosok ayah penuh cinta. Dia melakukan segalanya untuk kita. Tapi kami justru Aku malah menganggap ayah yang senyap-senyap berkorban segalanya untuk kami sebagai musuh bebuyutanku. Sudahlah. Menyesal. Bicara di neraka. Berkat kalian, ayah kalian, oleh barang terlarang sekte, menyerang berkali-kali. Sekarang sudah menjadi sampah. Sekarang akan kuantarkan kalian di jalan kematian. Kau yakin sekali? Kekuatanku hilang? Kau yakin sekali? Kekuatanku hilang? Kau kira aku tak bisa lihat
Sekarang tubuhmu tak ada kekuatan sama sekali. Kau kira ganti baju, pura-pura jadi dewa, bisa tipu orang lain, tak bisa tipu aku. Hari ini akan kucabut dulu kekuatanmu. Lalu kau akan lihat anak-anakmu kuhabisi satu-satu. Tidak mungkin. Kau rusak dunia. Balik kebenaran. Buat kami saling bunuh. Aku tidak akan memaafkan kamu. Bagus sekali. Aura Julong. Hilang sepenuhnya. Kenapa kamu sembunyikan dari kami? Anda telah berkorban untuk kami. Begitu banyak. Tapi kami malah begitu pada Anda? Aku benar-benar menyesal. Ayah. Hubungan ayah anak kita sudah selesai. Hidup ini akan kita akhiri di sini. Ayah. Aku tidak mau kau pergi. Ayah, jangan pergi. Jangan pergi, tolong. Ternyata begitu. Menyakiti ayah kandungku. Aku menyesal. Dewi. Aku benar-benar menyesal. Buatan sendiri, tidak bisa hidup. Sisa hidupku akan dijalani dengan rasa bersalah